Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2016. Bersama dengan saya Afdal di sini. Seperti biasa sebelum kita mulai agenda hari ini, kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami bisa terdengar jelas. Mohon konfirmasinya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kita, di mana agenda akan dibawakan oleh Pak Jasa dan question and answer akan saya pandu. Langsung saja kita masuk ke agenda kita, yaitu indikasi ESG dan stocks to watch. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5188 dan resisten level 5299. Kami tidak melihat adanya katalis positif untuk hari ini, di mana kami melihat indeks saham regional juga dibuka beragam ya, meskipun indeks saham di Wall Street semalam ditutup menguat. Ini akibat dari penguatan nilai tukar dolar Amerika yang semakin dominan terhadap nilai tukar mata uang lain di dunia. Dampak dari dominannya nilai tukar dolar Amerika ini bisa terlihat di pasar obligasi global, di mana yield surat utang pemerintah sudah mulai naik. Di Amerika surat utang pemerintah yang bertenor 10 tahun imbal hasilnya sudah berada di 2,6%, sementara US Treasury yang bertenor 2 tahun yieldnya sudah berada di 1,28%. Tidak hanya di Amerika, di surat utang pemerintah Jepang juga yield sudah mulai naik menjadi 0,09. Ini adalah yield tertinggi sejak bulan Januari. Sementara untuk obligasi pemerintah Cina yang bertenor 10 tahun juga yieldnya sudah melonjak 22 basis point menjadi 3,45%. Ini seiring dengan melemahnya nilai tukar yuan dan ekspektasi kenaikan suku bunga yang agresif oleh the Fed membuat prospek pemerintah Cina melakukan monetary easing akan semakin kecil. Sementara harga emas stabil di 1.126 US dollar per ounce. Ini adalah mendekati harga terendahnya sejak bulan Februari, dan jika harga ini tidak berubah, maka secara mingguan harga emas akan turun 2,7%. Ini adalah penurunan terbesar dalam 1 bulan terakhir. Semalam juga Bank Sentral Inggris atau Bank of England mempertahankan suku bunga acuannya di tingkat yang sangat rendah, yaitu 0,25%. Ini terjadi seminggu setelah Bank Sentral Eropa atau ECB memperpanjang program quantitative easing-nya. Dari sisi makroekonomi hari ini kalender ekonomi tidak terlalu sibuk ya, cukup sepi, dengan Selandia Baru akan melaporkan data indeks kepercayaan konsumer atau Consumer Confidence Index, dan Singapura akan merilis data ekspor impornya, sementara Thailand akan merilis data cadangan devisanya. Stok news kita hari ini diawali dengan Bank Mandiri. BMRI telah membayar subordinate bond-nya yang dikeluarkan tahun 2009 sebesar 3,6 triliun rupiah. BMRI membelanjakan 3,5 triliun rupiah dari dana yang didapat bond ini, dan
103 miliar rupiah untuk pembayaran kuponnya. Yang kedua adalah aneka tambang atau Antam. Antam melalui bisnis pertambangan emasnya di Pongkor telah melaunching produk baru yaitu Green Fine Aggregate. Green Fine Aggregate ini adalah produk sisa dari proses subtraksi emas dari bijinya yang akan digunakan sebagai bahan untuk beton. Yang ketiga adalah Medco Energi Internasional atau Medco. Medco mempersiapkan sekitar 150 juta US dollar hingga 180 juta US dollar untuk belanja modal Capex tahun 2017. Ini lebih tinggi dari Capex 2016 yang hanya sekitar 100 juta hingga 145 juta US dollar. Yang terakhir adalah Pura Delta Lestari atau Dimas. Dimas akan membangun proyek landed houses dan juga vertical houses di Delta Mas City sekarang Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dari pekerja-pekerja pabrik di sekitar daerah Delta Mas City. Tahun depan akan ada 3 pabrik baru di daerah situ sehingga Delta Mas mempersiapkan kebutuhan perumahan dari para pekerjanya mulai dari sekarang. Itulah stok news kita untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sesuai yang saya janjikan kemarin, kita akan menampilkan tabel chart foreign flow year to date dan juga daily. Kalau kita lihat di sini bahwa sepanjang bulan Desember bahwa tidak sehari pun terjadi net buy asing dan justru arus keluar tampak lebih deras dibanding dengan bulan November lalu. Yang jadi anomali adalah pergerakan IHSG sendiri tidak mengalami koreksi dalam, artian masih cukup terjaga di rentang 5.170 hingga 5.250. Kita lihat di sini masih stabil, namun ini justru menjadi kekhawatiran kami apabila sentimen window dressing sudah reda, ada potensi juga untuk IHSG akan mengikuti pergerakan arus dana asing. Kalau kita lihat di sini bahwa jumlah net buy asing year to date sudah sama dengan posisi minggu-minggu awal bulan Juli, yakni di mana ketika program tax amnesty baru mulai di launch. Jadi ini sinyal lampu kuning menurut kami bagi pelaku pasar. Namun tampaknya hingga akhir tahun masih akan dijaga untuk memanfaatkan sentimen window dressing. Namun kita perlu waspadai untuk tahun 2017 nanti. Demikian. Berikutnya untuk sesi tanya jawab akan bersama rekan saya Afdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bersama dengan saya Afdal di sini.
Seperti biasa, sebelum kita masuki atau sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai market kita atau composite kita untuk hari ini. Berikut adalah chart untuk IHSG. Nah, dimana kalau kita perhatikan untuk IHSG memang tampaknya kemarin sempat dibuka melemah seiring dengan sentimen bahwa Fed Fund Rate itu naik 25 basis point, tetapi tampaknya sentimen itu tidak berlangsung lama. Kalau kita perhatikan di sini candle untuk IHSG kita kemarin masih cukup menarik, masih hijau, dan berhasil langsung menutup gap yang terjadi pada pagi hari kemarin. Kami melihat pada hari ini tampaknya IHSG mungkin ada sedikit koreksi yang terbatas, di mana kisaran support view kami secara teknikal itu berada di sekitaran level 5.200. Sedangkan resisten untuk IHSG hari ini kalau memang bullish itu berada pada level 5.312. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham Pegas, INDF, LPKR. Yang pertama untuk saham Pegas terlebih dahulu. Untuk saham Pegas, Pak, di sini tampaknya setelah penguatan yang terjadi sejak tanggal 16 November kemarin, memang sama sekali belum ada koreksi sampai dengan tanggal 13 Desember. Dan tampaknya selama 2 hari terakhir ini, Pegas ini akan mengalami koreksi dan tampaknya akan melanjutkan koreksi tersebut hingga 3 hari ke depan, mengingat memang pergerakan dari saham Pegas ini belum ada sama sekali koreksi sejak pertengahan November kemarin. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham Pegas, mengingat kalau kita perhatikan juga di sini tampaknya level 2910 ini merupakan resisten yang cukup kuat yang belum bisa ditembus oleh Pegas. Tetapi perlu juga kita perhatikan bahwa tampaknya di sini ada gap yang nampaknya nanti akan ditutup oleh Pegas setelah mengalami koreksi. Jadi saran kami untuk saat ini tidak masuk terlebih dahulu, tunggu hingga saham Pegas ini terkoreksi terlebih dahulu dan membentuk higher low, baru kami bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Pegas. Selanjutnya untuk saham INDF, untuk saham INDF memang di sini tampaknya sudah keluar dari channel bearish-nya, di mana ada peluang di sini karena tampaknya saham INDF akan berubah tren menjadi bullish. Jadi saran kami apabila Bapak ingin coba masuk ke saham INDF, silakan boleh coba di kisaran harga 7.800 sampai dengan 7.850 untuk entry point dari saham INDF dengan level target price untuk jangka pendek untuk 3 sampai 5 hari ke depan itu berada pada level 8.300 sampai dengan level 8.500. Tapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham INDF itu berada pada level 7.700 ke bawah. Selanjutnya untuk saham LPKR. Nah, di sini tampaknya saham LPKR sudah menyentuh level support yang kita gambar di sini, which is itu di level 735. Dan tampaknya level ini akan diuji terlebih dahulu. Saran kami apabila ingin masuk, silahkan boleh coba masuk, tetapi tidak terlalu agresif. Mengingat level ini baru akan diuji. Kalau memang level ini berhasil ditembus ke bawah lagi oleh saham LPKR, maka ada kecenderungan saham LPKR itu menuju ke level 588. Tetapi kalau misalkan level ini, di mana level ini support dari saham LPKR berhasil menahan saham LPKR dan berhasil rebound, maka upside
dari saham LPKR yang cukup tinggi, yaitu target price kita untuk jangka menengah itu berada di level 900. Jadi saran kami boleh coba masuk di level 735, tapi tidak menggunakan seluruh portofolio Bapak ataupun Ibu yang ingin masuk ke saham LPKR. Dengan menjaga ketat level stop loss-nya, itu berada di 1-2 fraksi di bawah level 700. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kaisar Hidayah yang menanyakan untuk saham SSMS, Antam, dan saham Pakuwon. Untuk SSMS terlebih dahulu, di sini kalau Bapak perhatikan, saya telah menggambarkan channel bearish dari saham SSMS, di mana memang kalau kita perhatikan pergerakan dari saham SSMS ini masih rapi di channel yang berwarna merah ini, dan tampaknya memang level resisten atau resisten line di sini belum berhasil ditembus oleh saham SSMS. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada tanda-tanda rebound uptrend, ini tampaknya belum ada sama sekali, mengingat saham SSMS ini apabila sudah menyentuh resisten line di sini, malah cenderung mengalami koreksi, dan tampaknya koreksi itu akan terjadi hingga ke level 1280 sampai dengan level 1300. Jadi saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham SSMS, mengingat tampaknya saham SSMS ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk saham Antam. Untuk saham Antam memang di sini dalam 2 hari berturut-turut sejak tanggal 13 dan 14 mengalami koreksi yang cukup dalam, dan kemarin saham Antam ini sedang mengalami penguatan pada tanggal 15 kemarin, which is ini baik mengingat tampaknya level EMA 50 ini merupakan support dari saham Antam. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Antam, boleh coba buy on weakness di kisaran harga 880 sampai dengan harga 890, di mana level ini merupakan EMA 50 dari saham Antam, dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 940, dan untuk jangka menengah berada pada level 1000. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham Antam itu berada 1-2 fraksi di bawah level 870. Selanjutnya untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon memang di sini tampaknya tren dari saham Pakuwon sejak awal Desember ini memang mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana kalau kita perhatikan di sini saham Pakuwon sempat menyentuh level 690 dan saat ini sudah menyentuh level 590. Dan tampaknya saham Pakuwon ini sedang akan menguji level supportnya, yaitu berada di kisaran level 570. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, boleh coba buy on weakness di kisaran supportnya, yaitu di kisaran 570. Dengan memperhatikan atau dengan menjaga ketat level stop loss, mengingat apabila level ini di break ke bawah atau ditembus ke bawah, maka ada kecenderungan saham Pakuwon itu akan menuju support selanjutnya, yaitu berada pada level 530. Tetapi apabila level ini berhasil menahan saham Pakuwon dan berhasil mengangkat kembali saham Pakuwon, maka potensi upside atau return yang diberikan oleh saham Pakuwon ini cukup tinggi hingga ke level 690. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sultan Harmoko yang menanyakan untuk saham Japfa, BBTN, SSMS, dan KBLI. Untuk SSMS sudah saya review tadi, Pak. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab untuk Japfa, BBTN, dan KBLI. Untuk Japfa terlebih dahulu, di sini kalau kita perhatikan tren dari saham Japfa untuk jangka pendek memang sudah break bearish trend-nya, di mana kalau kita gambar resisten line di sini memang saham Japfa ini sudah break atau sudah menembus resisten line-nya, dan ada dua kemungkinan saham Japfa ini berubah menjadi bullish atau saham Japfa ini berubah menjadi sideways. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Japfa boleh memanfaatkan momentum ini, boleh coba buy on weakness di kisaran level 1640 dengan level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 1755. Tapi untuk jangka menengah ini tampaknya potensi upside dari saham Japfa ini cukup tinggi hingga ke level 1970. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham Japfa apabila Bapak sudah memiliki barang di harga 1640 tadi, itu level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 1600. Selanjutnya untuk saham BBTN. Untuk saham Bank BTN di sini tampaknya kemarin ini mengalami penguatan pada saat perdagangan, tetapi pada saat penutupan ini cenderung mengalami koreksi, dan tampaknya saham Bank BTN ini akan menguji level supportnya yaitu berada di kisaran level 1700. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BTN harap wait-and-see saja terlebih dahulu, mengingat kita tunggu saja pergerakan dari saham Bank BTN hari ini. Apabila saham Bank BTN berhasil break level supportnya atau tembus ke bawah level support dari saham Bank BTN, maka kami menyarankan boleh buy on weakness di kisaran 1630. Di mana level ini memang support selanjutnya yang akan diuji oleh saham Bank BTN. Tetapi apabila pada hari ini saham Bank BTN berhasil ditutup di atas 1700, menguat di atas 1700 disertai dengan volume yang cukup tinggi, maka kami menyarankan untuk bisa masuk ke saham Bank BTN dengan level target price berada pada level 1910. Demikian Pak untuk saham Bank BTN. Selanjutnya untuk saham KBLI. Untuk saham KBLI di sini memang tampaknya pergerakan dari saham KBLI ini sedang akan membentuk pola head and shoulder, di mana kalau kita perhatikan secara major trend ini merupakan head dari KBLI, ini shoulder yang sebelah kiri dan akan membentuk shoulder yang sebelah kanan. Dimana kalau seperti kita ketahui bersama dalam teori teknikal, apabila membentuk pola head and shoulder, maka kemungkinan ada potensi saham KBL ini akan mengalami koreksi yang cukup dalam. Karena pola head and shoulder itu merupakan pola reversal, di mana sebelumnya mengalami bullish dan membentuk pola head and shoulder, lalu akan mengalami bearish. Jadi saran kami tidak masuk terlebih dahulu ke saham KBLI. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Waskita, Tins, Medco, dan Elsa. Untuk saham Waskita terlebih dahulu,
Untuk saham waskita di sini tampaknya tren dari saham waskita untuk jangka pendek memang masih mengalami penguatan atau bisa kita katakan masih bullish trend untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka menengah memang tren dari saham waskita ini sedang mengalami fase sideways setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi sejak awal tahun kemarin. Saran kami apabila ingin masuk ke saham waskita, tampaknya saham waskita ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu hingga ke level 2430 sampai dengan level 2450, di mana level itu bisa kita jadikan sebagai level entry point dari saham waskita, dan level target price untuk saham waskita yaitu berada pada resisten yang cukup kuat di sini, yaitu berada pada level 2600 sampai dengan level 2700 untuk target price dari saham waskita. Tapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham waskita itu berada 1-2 fraksi di bawah level 2350. Selanjutnya untuk saham TINS. Untuk saham TINS memang di sini pergerakan dari saham TINS mengalami koreksi yang cukup dalam sejak tanggal 5 Desember kemarin sampai dengan penutupan hari kemarin. Saham TINS ini ditutup hingga ke level kemarin ditutup 3% ke harga 1140. Dan memang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada potensi saham TINS ini akan menutup gap dan sedang menuju menutup gap tersebut hingga ke level 1110. Jadi saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham TINS, mengingat tampaknya saham TINS ini akan mengalami koreksi hingga menguji level supportnya, yaitu berada pada level 1010 sampai dengan level 1030 untuk support dari saham TINS. Jadi sekali lagi kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham TINS, mengingat tampaknya memang masih akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk saham Medco. Untuk saham Medco di sini kalau Ibu perhatikan, kami juga telah menggambarkan channel bearish, walaupun bearishnya cukup terbatas atau bisa dikatakan moderat untuk saham Medco ini. Dan tampaknya saham Medco ini sedang berada di level resistance line pada perdagangan hari kemarin dan akan melanjutkan tren koreksinya. Jadi saran kami tidak masuk terlebih dahulu ke saham Medco, mengingat kalau kita perhatikan memang pergerakan dari saham Medco ini setiap menyentuh level atau setiap menyentuh garis biru, garis merah ini maksud saya, maka akan mengalami koreksi hingga ke garis yang berwarna biru ini. Jadi kita bisa manfaatkan channel ini dengan cara apabila saham Medco ini sudah menyentuh garis biru ini bisa kita masuk, dan apabila sudah menyentuh garis merah ini bisa kita merealisasikan profit kita. Demikian Bu untuk saham Medco. Selanjutnya untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa di sini tampaknya pergerakan dari saham Elsa sedang menguji level resisten yang cukup kuat yang akan dilalui oleh saham Elsa, yaitu berada pada level 470 sampai dengan level 480. Tetapi perlu kita perhatikan saham Elsa ini telah meninggalkan gap itu yaitu berada pada level 430, dan tampaknya saham Elsa ini akan menutup gap tersebut. Jadi maksudnya akan mengalami koreksi yang cukup wajar, baru akan melanjutkan penguatannya. Jadi saran kami untuk short term, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Elsa. Demikian Bu.
Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi yang mohon diulang mengenai foreign flow tadi, nanti akan dibahas oleh rekan saya, oleh Adit. Saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang lain terlebih dahulu, baru kita mengulang untuk foreign flow yang tadi, Pak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Telkom, Bank BRI, dan saham Gudang Garam dibuka dengan gap tapi kemudian tutup hijau. Bagaimana perkiraan selanjutnya? Untuk saham Telkom, memang kemarin saham-saham yang berkorelasi positif dengan IHSG kita dibuka gap down, maksudnya mengikuti pembukaan yang terjadi di IHSG karena memang ada sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point. Dan memang itu hari itu juga berhasil dibayar oleh rata-rata emiten yang berkorelasi positif terhadap IHSG langsung menutup gap tersebut. Jadi memang tampaknya kalau kita perhatikan, kita bahas sedikit mengenai makro, memang pasar kita ini sangat berpengaruh terhadap uncertain. Jadi memang yang tidak jelas itu yang membuat pasar kita gonjang-ganjing. Tapi kalau sudah ditentukan keputusannya, maka tidak terjadi apa-apa. Sama seperti tahun lalu, kalau Bapak dan Ibu ingat, The Fed, isu The Fed itu akan menaikkan suku bunganya sudah terjadi sejak awal tahun 2015. Dan memang pasar kita mengalami gonjang-ganjing hingga mengalami koreksi. Dan pada waktu Janet Yellen itu menaikkan suku bunganya persis juga bulan Desember tahun 2015, malah keesokan harinya indeks kita hijau, rupiah kita juga mengalami penguatan. Sama halnya dengan hari kemarin, itu kalau kita perhatikan memang pada saat pembukaan doang itu mengalami koreksi, tetapi pada saat closing itu mengalami atau menutup gap tersebut. Jadi memang sentimen inilah yang membuat market kita agak sedikit gonjang-ganjing. Selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan mengenai saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini kalau kita perhatikan ada support di level 3.835, di mana tampaknya level ini akan diuji oleh saham Telkom terlebih dahulu. Apabila saham Telkom berhasil menguji atau berhasil ditutup di atas level 3.800 ini dengan volume yang cukup tinggi, maka ada kecenderungan saham Telkom ini mengalami penguatan hingga ke level 4.100. Tapi apabila tidak berhasil menguji level ini, maka ada kecenderungan saham Telkom ini mengalami koreksi hingga ke level 3.770. Jadi saran kami cukup wait and see saja terlebih dahulu. Kita lihat ke depannya bagaimana untuk saham Telkom. Selanjutnya untuk saham Bank BRI. Untuk saham BBRI, pergerakan dari saham Bank BRI ini memang sudah mengalami penguatan sejak 29 November kemarin sampai dengan peak-nya itu berada pada tanggal 13 Desember. Jadi memang belum mengalami koreksi sama sekali. Memang kemarin saham Bank BRI ini juga dibuka melemah cukup dalam, tetapi berhasil ditutup menguat atau berhasil candle-nya berubah menjadi hijau. Jadi saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Bank BRI mengingat resiko ini lebih besar daripada reward yang akan diberikan oleh saham Bank BRI karena belum ada sama sekali koreksi yang terjadi. Selanjutnya untuk saham Gudang Garam. Untuk saham Gudang Garam memang di sini tampaknya pergerakan dari saham Gudang Garam secara minor trend masih mengalami bullish trend secara jangka pendek, dan tampaknya saham Gudang Garam ini sedang akan menguji support yaitu berada pada level EMA 20-nya yaitu di kisaran level 65.750.
Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham gudang garam, Bapak boleh coba masuk di kisaran level support tersebut, yaitu di kisaran 65.750 dengan level resisten atau level target price untuk jangka pendek itu berada pada level 68.000 sampai dengan level 68.050. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham ITMG, PTBA, dan Adaro. Untuk saham batubara memang sentimen dari saham batubara atau drivers dari pergerakan saham batubara itu memang harga batubara itu sendiri, harga komoditasnya, di mana seperti kita ketahui korelasinya cukup positif. Kalau harga batubara menguat, maka ada kecenderungan saham batubara kita seperti TMG, Adaro, dan PTBA juga mengalami penguatan. Tapi apabila mengalami pelemahan, maka ada kecenderungan juga saham batubara kita mengalami pelemahan. Jadi kalau memang Bapak atau Ibu ingin masuk ke saham batubara, itu Bapak dan Ibu bisa juga perhatikan harga komoditas, harga coal. Apabila memang mengalami penguatan di malam harinya yang cukup signifikan, maka Bapak dan Ibu bisa coba masuk keesokan harinya. Tapi secara teknikal, untuk kita bahas untuk ITMG terlebih dahulu. Untuk ITMG memang pergerakannya masih sangat bullish. Untuk short term, long term, maupun medium term ini pergerakan dari saham ITMG masih konfirmasi bullish dan masih rapi bergerak di kisaran level EMA 20-nya. Saran kami apabila masuk ke saham ITMG untuk tidak masuk di harga sekarang, tunggu hingga saham ITMG ini terkoreksi hingga ke level EMA 20-nya, yaitu di kisaran level 16.600, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ITMG. Dengan level target price itu kita ambil swing high terakhir, yaitu di kisaran level 18.000. Selanjutnya untuk saham PTBA. Untuk saham PTBA di sini mengalami tren sideways atau terkonsolidasi setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi juga sejak awal tahun, di mana tampaknya saham PTB ini sedang akan menguji level supportnya, yaitu di level EMA 20-nya di kisaran 12.375. Saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham PTBA, mengingat kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini, saham PTBA meninggalkan gap yang terjadi pada tanggal 30 November dan tanggal 1 Desember, dan ada kecenderungan atau ada kemungkinan saham PTBA ini akan menutup gap tersebut, baru akan melanjutkan penguatannya kembali. Jadi saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham PTBA. Selanjutnya untuk saham Adaro. Untuk saham Adaro memang pergerakannya ini sama dengan PTBA dan ITMG, masih mengalami tren bullish trennya. Dan tampaknya saham Adaro ini sedang menguji level supportnya, yaitu di kisaran level EMA 20-nya di 1650. Dan apabila level ini berhasil ditembus ke bawah atau di breakdown oleh saham Adaro, maka ada kecenderungan saham Adaro ini menuju ke level support selanjutnya, yaitu di kisaran level EMA 50-nya di harga 1.555. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Adaro, boleh coba masuk dengan tidak terlalu agresif di kisaran level 1.650 dengan level target price untuk jangka pendeknya yaitu di kisaran 1.740. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Vivi Effendi yang menanyakan untuk saham GJTL. Untuk saham GJTL memang saat ini masih masuk dalam fase konsolidasi setelah mengalami tren bearish, dan memang sudah break level atau sudah break resistance line yang gambar tengah ini, yang garis tengah ini.
dan memang masih dalam fase konsolidasi. Saran kami apabila ingin masuk ke saham GJTL, kalau memang sudah memiliki di harga atas, itu kami bisa menyarankan untuk coba nanti average down apabila saham GJTL ini sudah menyentuh level 1090, baru bisa kami sarankan untuk average down dengan level target price itu berada pada level 1245. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wisber Luis yang menanyakan untuk mohon nasihat bagaimana kita berperilaku dalam trading selama hari-hari libur Natal dan Tahun Baru. Baik Pak, nanti mungkin kita akan mengulas bagaimana trading plan kita di akhir tahun ini. Mengingat biasanya memang biasanya itu setiap akhir tahun akan dilakukan window dressing. Jadi kalau ada waktu mungkin hari Senin, PMMC hari Senin itu nanti kita bahas sedikit mengenai window dressing. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Levi yang menanyakan untuk diulas saham Astra International, saham Akra, dan saham PPRO. Baik Bu, untuk saham Astra terlebih dahulu, memang pergerakan dari saham Astra ini dalam jangka pendek atau short term memang masih mengalami konsolidasi, masih bergerak di kisaran harga 7.600 sampai dengan 7.920. Dan tampaknya memang saham Astra ini sedang akan menuju ke level supportnya yang berada pada level 7.600. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Astra, harap wait and see saja hingga saham Astra ini menuju atau terkoreksi hingga ke level supportnya yaitu di kisaran 7.600. Baru bisa kita coba masuk ke saham Astra dengan level target price untuk 3-5 hari ke depan itu berada pada level 7.900. Tapi mohon dijaga juga untuk level stop loss dari saham Astra itu kita bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 7.530. Selanjutnya untuk saham Akra. Untuk saham Akra di sini pergerakan dari saham Akra untuk medium term memang masih sangat sideways bisa kita katakan, masih bergerak di kisaran level 6.300 sampai dengan level 7.000. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Akra itu harap wait and see saja terlebih dahulu. Kita lihat pergerakan hari ini apabila saham Akra berhasil ditutup di atas level 6.300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Akra. Dengan level target price untuk saham Akra apabila Ibu sudah memiliki barang, itu di level 7.000. Tetapi apabila saham Akra pada perdagangan hari ini ditutup melemah di bawah level 6.300, maka ada kecenderungan saham Akra ini menuju ke level 6.000. Demikian Bu untuk saham Akra. Selanjutnya untuk saham PPRO. Untuk saham PPRO di sini memang pergerakan dari saham PPRO masih cenderung sideways, masih membentuk pola symmetrical triangle dan memang tampaknya saham PPRO maksud saya sedang menguji level support lainnya yaitu di kisaran level EMA 50-nya di harga 1.285. Saran kami apabila Ibu ingin masuk ke saham PPRO boleh coba buy on weakness di kisaran level 1.300 dengan level target price untuk jangka pendeknya itu berada pada level 1.410. Tetapi kami tidak menyarankan untuk masuk secara agresif ke saham PPRO mengingat tampaknya potensi upside dari saham PPRO ini sudah sangat terbatas
dan potensi downside dari saham PPR ini sudah sangat lebar. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk terlalu banyak ke saham PPRU. Demikian, Bu. Ya, untuk Bapak Ahmad Riyandi terkait foreign flow analysis akan kami ulas kembali bahwa kalau kita lihat bahwa sepanjang bulan Desember ini sama sekali tidak ada sehari pun asing melakukan net buy. Sementara untuk kita lihat grafik penurunannya pada bulan Desember ini lebih drastis turunnya dibanding dengan bulan November dan bulan-bulan sebelumnya sejak bulan September. Nah, biasanya kalau pergerakan IHSG ini akan mengikuti pergerakan foreign flow. Kalau kita pada awal tahun hingga bulan September, di mana foreign flow banyak masuk ke bursa efek Indonesia, maka IHSG juga akan terkerek naik. Namun beberapa bulan belakangan ini agak sedikit anomali karena di mana foreign flow mengalami penurunan, artinya ada eksodus dana asing, tapi IHSG mampu bertahan masih di kisaran 5.175 hingga 5.250. Ini artian memang sedang masih dijaga untuk IHSG entah sampai window dressing akhir tahun atau sampai ke depan. Namun kalau kita lihat dari historical sebelumnya memang biasanya IHSG akan mengikuti foreign flow-nya. Jadi ini adalah semacam lampu kuning warning untuk kedepannya. Jadi bisa memitigasi risiko masing-masing untuk pergerakan IHSG ke depannya. Demikian Pak Ahmad Riyandi. Baik, kita melanjutkan pertanyaan dari Ibu Reti Inani yang menanyakan untuk saham PRDA atau Prodia bagaimana ke depannya. Kalau untuk saham PRDA memang waktu IPO saja kami melihat saham Prodia ini secara valuasi sederhana kalau kita melihat PE maupun PBV dari saham PRDA ini sangat overvalue atau bisa kita katakan sangat-sangat mahal. Dimana kalau kita perhatikan PE dari saham PRDA saat ini itu 64 kali dan PBV-nya mencapai 93 kali. Kalau kita compare dengan peers to peers itu kita bisa compare dengan Mika maupun Silo. Kalau Mika saat ini PE-nya hanya 51 dan PBV-nya hanya 10. Jadi memang jauh di bawah PRDA. Sedangkan untuk Silo saat ini PE dari Silo itu berada memang agak sedikit mahal di 114 dan PBV-nya itu sangat di bawah PRD ya, yaitu di level 7 kali. Jadi memang secara valuasi sederhana, kalau kita perhatikan saham PRD ini sangat overvalue. Jadi kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham PRDA untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak
Andre Harwianto yang menanyakan Pegas. Untuk Pegas sudah saya bahas tadi Pak, tapi saya review dulu. Untuk Pegas memang kami memprediksi atau memproyeksi memang mengalami pelemahan, dan memang hari ini saham Pegas kembali mengalami pelemahan setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi dan belum mengalami koreksi sama sekali. Maka waktunya saham Pegas ini mengalami pelemahan terlebih dahulu. Dan tampaknya memang pelemahan yang terjadi pada saham Pegas ini merupakan pelemahan yang cukup wajar, karena penguatan yang cukup tinggi, maka pasti ada mengalami koreksi yang cukup wajar juga. Dan kami sama sekali tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Pegas saat ini. Tunggu hingga saham Pegas ini menuju ke level supportnya, yaitu di kisaran level 2.600, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Demikian Pak Andre. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Jasa Marga dan WSBP. Pertanyaan juga ini untuk Bapak Christian Chen yang menanyakan untuk saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga terlebih dahulu, untuk saham Jasa Marga memang pergerakan dari saham Jasa Marga ini sejak tanggal 29 November kemarin sampai dengan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Belum ada sama sekali koreksi yang terjadi dari saham Jasa Marga, dan tampaknya kami tidak menyarankan terlebih dahulu masuk ke saham Jasa Marga, mengingat memang belum ada sama sekali koreksi, jadi potensi ke bawah ini agak sedikit lebih besar daripada potensi ke atas. Jadi kita tunggu saja hingga Jasa Marga ini mengalami koreksi, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Jasa Marga. Selanjutnya untuk saham WSBP, untuk saham WSBP dari Bapak Robertus Immanuel ini pergerakannya memang masih sangat sideways. Kami sudah memasang di sini channel sideways dari saham WSBP, di mana kami menyarankan untuk masuk apabila saham WSBP sudah menyentuh 560, dan kami mempersilahkan keluar apabila saham WSBP sudah menyentuh level 580. Dan kemarin tampaknya saham WSBP sudah menyentuh level entry point kita 560. Kita tunggu saja hingga saham WSBP ini menyentuh level 580. Jadi kita mainnya fast trade 1-2 hari, baru bisa kami sarankan untuk keluar dari saham WSBP. Demikian Pak. Yang selanjutnya dari Bapak Christian Chen yang menanyakan untuk saham CANI dan BJTM. Untuk CANI kami tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan untuk masuk ke saham CANI, mengingat secara teknikal kami tidak bisa menganalisa pergerakan dari saham CANI. Kalau Bapak perhatikan sendiri di sini tidak jelas candle yang terbentuk dari saham CANI. Oleh karena itu kami tidak menyarankan masuk ke saham CANI, karena memang likuiditas dari saham CANI ini tampaknya cukup kurang. Sedangkan untuk saham BJTM, untuk saham BJTM pergerakannya memang masih bullish, masih bisa kita katakan bullish setelah membentuk double bottom di sini. Dan tampaknya saham BJTM ini sudah mengalami koreksi selama 4 hari berturut-turut dan sedang mengalami penguatan kembali. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham BJTM, silakan boleh coba masuk di kisaran level 570 sampai dengan level 580 untuk entry point dari saham Bank BJTM. Dengan level target price itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah berada pada level 630. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham BJTM ini 1-2 fraksi di bawah level 550. Demikian Pak. Baik, karena sesi trading ternyata sudah dimulai sejak 25 menit lalu, saya juga tidak menyadarinya. Tampaknya saya akan mengakhiri sesi Philip Morning Market Call edisi pagi ini. Kami mengundang Bapak dan Ibu
untuk mengikuti kembali Philip Morning Market Call edisi minggu depan, hari Senin, tepatnya kami akan sedikit membahas mengenai window dressing. Semoga bisa membantu untuk investasi Bapak dan Ibu sampai dengan akhir tahun nantinya. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.